Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya percaya kasih kemurahan Tuhan limpah buat setiap kita. Dan saat ini saya mengajak setiap kita mempersiapkan hati, mempersiapkan hidup kita untuk menerima lawatan yang daripada Tuhan. Untuk itu mari kita buka hati kita saat ini. Kita datang bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari katakan bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari katakan bersama, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal
bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih lagi katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari angkat tangan kita, katakan, hanya Engkau. Ini kerinduan setiap kami saat ini Tuhan, seperti rusa yang merindukan akan air-Mu. Demikian setiap jiwa kami haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan, bawa kerinduan hati kepadanya. Sayang haus akan sungai-Mu, demikian jiwa kami haus akan Engkau, haus akan aliran sungai-Mu Tuhan. Haleluya, Inana Maraya Lamo. Shira
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Mari arahkan hati kita hanya kepadanya. Katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Oh, sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy. Angkat tanganmu, katakan, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship. Biarlah hati setiap kami hanya tertuju kepadamu Tuhan, kepada kebaikan-Mu, kepada keajaiban-Mu. I worship You. Sekali lagi katakan, bless the Lord, my soul. Yes, linen, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. I worship Your holy name. I worship Your holy. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah yang hidup. Katakan haleluya. Haleluya. Saya percaya ketika kita datang di hadapan Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, Dia Allah yang bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin. Kalau Allah hadir, itu tandanya ada lawatan yang luar biasa. Amin. Ada sukacita mengalir. Amin. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan bersama-sama. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Tunjuk timur,
di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Angkat kedua tangan saudara, katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan bersama-sama. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah. Mari angkat tangan kita lebih baik, katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan yang datang, yang datang dalam nama Yesus, yang datang, yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Saya percaya ketika Allah hadir, sukacitanya melimpah bagi setiap kita. Mari mengalir dalam sukacita Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu. Katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari bersama-sama. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Mari hadapkan dan katakan mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka, mengikutimu Tuhan. Oh, oh. Melayanimu Tuhan di dalam. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Haleluya. Katakan bersama-sama, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari. Haleluya. Hadapkan dan katakan mengalir. Mengalir, bersuka, melayani dalam kegerakanmu, melayani
lagi katakan bersama, mengalir. Haleluya, mengalir. Mengikuti. Melayanimu Tuhan di dalam, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Katakan, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Sekali lagi katakan bersama, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Citaku penuh. Haleluya. Tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah yang memberikan sukacitanya melimpah-limpah. Haleluya, amin. Haleluya. Saya percaya sukacita yang daripada Tuhan adalah kekuatan bagi orang yang percaya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima lawatan yang lebih lagi daripada Tuhan. Buka hati saudara dimanapun engkau berada, dan izinkan Roh Allah melawatmu malam ini. Izinkan Rohnya memenuhi engkau saat ini. Terima kasih Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak tuntunan ilahi. Mari katakan bersama-sama. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Nya berkarya, bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Angkat tanganmu, katakan bersama. Ini waktu-Mu Kudus, setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil
setiap hari bergerak. Ini waktumu, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil, setiap hari bergerak, bergerak. Ini waktumu. Oh, setiap hati ku lakukan, setiap hati. Oh, lebih lagi katakan bersama-sama, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil, setiap hari bergerak dekat. Ini waktumu Roh Kudus penuhi. Mari setiap kita minta Roh Kudus untuk memenuhi setiap hati kita. Ku lakukan perkara yang mustahil, setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya, haleluya. Mari somebody haleluya. Sembah, penuhi setiap kami ya Allah. Kuasa-Mu tercurah. Iralaramashana ya rarararararabo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Shiralaramashakaya rararararara. Inamanamalamasya setiap kami merindukan jamahan kuasa-Mu ya Allah. Setiap kami merindukan Engkau memenuhi hati kami, Engkau memimpin hidup kami ya Tuhan. Pakai setiap kami Bapa, penuhi setiap kami. Kami rindu melihat kuasa-Mu bekerja. Kami rindu melihat karya-Mu bekerja dalam hidup kami. Ya Allah, Engkaulah Allah yang mulia. Engkaulah Allah sumber segalanya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bapa, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berkati apa yang hamba-Mu sampaikan boleh datangnya daripada Engkau. Berkati setiap yang mendengarkan dimanapun berada. Tuhan berkati, Tuhan lawat dengan luar biasa. Berikan kami hikmat-Mu ya Allah. Berikan kami pengertian-pengertian yang luar biasa yang belum pernah kami ketahui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman ini dalam nama Yesus Allah kami yang mulia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayan praise and worship pada kesempatan hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini bersama-sama kita memasuki ibadah pencurahan Roh Kudus. Di mana saudara dalam setahun ini kita menanti-nantikan ada kuasa Tuhan yang Tuhan janjikan ketika beliau naik ke surga Bapak Ibu Saudara.
Haleluya. Pada kesempatan hari ini gereja memiliki tema yaitu menjadi sahabat Roh Kudus. Saudara, saya yakin percaya setiap kita sudah mengerti apa itu definisi sahabat dan apa itu definisi Roh Kudus. Sahabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, artinya adalah kawan, teman, handai, bisa dibilang sahabat karib, saudara, yaitu memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan saking dekatnya, saudara, bisa menjadi lebih dari keluarga, lebih dari hubungan saudara-saudara sedarah kita. Itu definisi sahabat, saudara. Definisi Roh Kudus menurut Alkitab adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Kita mengenal Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus dalam bahasa Ibrani adalah Ruach HaKodes. Hanya dipercaya oleh umat Kristen dan adalah pribadi penolong yang memimpin setiap kita. Menurut ajaran Kristen, saudara, seorang Kristen memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Roh Kudus merupakan Roh Allah yang menolong, yang memimpin, yang menghibur, bahkan menjadi teman yang setia. Roh Kudus senantiasa menuntun setiap kita agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus juga merupakan penghubung antara kita dengan Allah. Melalui pribadi Roh Kudus kita ditolongnya. Melalui pribadi Roh Kudus kita dipimpin, kita dihibur. Bahkan Dia menjadi teman di saat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Maka saudara, menjadi sahabat Roh Kudus bukan sebuah perintah, tetapi adalah sebuah keharusan. Bukan sunnah, saudara, tetapi kewajiban setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena melalui pribadi Roh Kudus kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Kita bisa mengerti apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa melakukan itu, saudara. Bahkan melalui Roh Kudus ada kuasa Allah, ada kuasa yang luar biasa dinyatakan bagi setiap kita. Kita mengenal ada kuasa-kuasa Roh Kudus, ya. Ada kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, ada kuasa untuk mengusir setan, ada kuasa untuk bernubuat. Bahkan kita bisa diberikan kemampuan yang spektakuler, yang kita tidak percaya bahwa kita bisa mengerjakan hal-hal tersebut, saudara. Kadang kita merasa diri kita tidak mampu, kadang merasa diri kita ini tidak layak, tidak bisa. Tetapi karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, Dia yang memampukan itu semua, saudara. Dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, bergaul karib dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya baca sekali lagi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jika saudara ingin bergaul karib dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan, saudara? Yaitu takut akan Dia. Brother Lawrence adalah seorang biarawan yang menjadi juru masak di Prancis, saudara, pada abad ke-17. Karena dia ini memiliki keahlian yang luar biasa dalam memasak. Di samping itu juga
Dia sering kali bercakap-cakap dengan Tuhan secara langsung, saudara. Seperti berkomunikasi kepada orang-orang seperti biasa. Seorang brother ini, saudara, memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi motivasi bagi orang-orang yang kita kenal. Yaitu ada Billy Graham, ada Watchman Nee, D.L. Moody, dan banyak hamba Tuhan besar lainnya. Terinspirasi untuk mulai belajar disiplin bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib di sini adalah seperti kita berkomunikasi terus kepada Tuhan. Saya ingat dengan satu tokoh dalam Alkitab Perjanjian Lama yang bernama Henok, saudara. Henok itu bergaul karib dengan Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24. Saudara bisa baca nanti. Henok menjalin hubungan dengan Allah begitu dekatnya. Selama kurang lebih 300 tahun, saudara. Sampai akhirnya Henok ini diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Karena saking dekatnya dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, maka Henok diangkat menuju surganya Tuhan. Kata bergaul dalam teks ini dapat diterjemahkan senantiasa berjalan bersama-sama. Saya teringat tentang kisahnya Petrus, saudara. Petrus itu ketika menjala ikan, Tuhan Yesus datang. Terus kemudian singkat cerita Tuhan Yesus ngomong, "Follow me." Ikut aku. Ikut di sini bukan berarti bahasa Ibraninya mengintili, saudara. Ikut di sini bukan berarti bahasa Inggrisnya membuntuti, bukan. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan. Sebelahan begitu, saudara. Tidak di belakangnya. Maka apa yang terjadi? Petrus menjadi rasul yang luar biasa. Hamba Tuhan yang luar biasa yang kita kenal di dalam cerita Alkitab Perjanjian Baru. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus itu menginginkan kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Menjadi sahabat karib setiap kita. Artinya apa, saudara? Artinya Henok ketika bergaul dengan Tuhan itu, dia berjalan seirama dengan segala perintah yang ada. Nasihat-nasihat Tuhan, arahan daripada Tuhan di sepanjang hidupnya. Itu diikuti oleh Henok. Inilah kunci mengapa Henok bisa begitu karib dengan Tuhan. Saya mau kesaksian sedikit, saudara. 2009 saya percaya Tuhan sepenuhnya. Dari sebelumnya saya beribadah menghadap ke barat, saudara. Sampai tahun 2009 saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus seutuhnya. Waktu itu di bangku SMP, kalau enggak kelas 2 ya kelas 3. Awal mula cinta mula-mula, kasih mula-mula itu begitu luar biasa, saudara. Sampai banyak mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Ketika saya baca firman Tuhan, tumpang tangan pada orang sakit dalam nama Yesus sembuh. Ya, saya mencoba itu, saudara. Dan real, betul, sembuh. Walaupun penyakitnya tidak keras, saudara ya. Tidak stroke, tidak. Cukup sakit perut, saudara. Saya tumpang tangan teman saya sendiri. Dalam nama Yesus, sembuh. Luar biasa. Semakin hari, semakin tahun. Saya belajar untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan. Sampai saudara. Ketika kuliah, karena saya kuliah di Semarang. Waktu itu naik motor begitu, saudara. Jalan Semarang ke Grobogan itu di kota Semarang banyak jalan, saudara. Maksudnya bisa nyedat begitu ya. Bisa nyedat, bisa kemana-mana bisa. Ketika saya pulang selalu saya bertanya. Ketika saya turun dari Don Bosco itu saya turun. Selalu saya tanya, Tuhan, ini belok kanan atau lurus?
Kalau belok kanan arah Merican, saudara, kalau saudara tahu Semarang ya. Kalau lurus nanti Tugu Muda. Tuhan dengan jelasnya, Roh Kudus itu dengan jelasnya berbicara. Kanan, wah saya ikut kanan saudara. Pernah saudara, saya tidak ikut. Suruh kanan, saya lurus. Apa yang terjadi saudara? Macet total. Parah, motor sampai tidak bisa lewat. Sangat susah saudara. Dan itu berkali-kali. Tidak 1, 2, 3, 4, 5 kali saudara. Tapi berkali-kali. Inilah bukti bahwa Tuhan Yesus menuntun setiap kita. Itu toh baru perkara-perkara yang ringan saudara. Belum perkara-perkara yang besar. Saya yakin dan percaya Tuhan tetap setia atas setiap kita saudara. Maka jangan ragu untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib telah membukakan jalan bagi setiap kita orang percaya untuk dapat bergaul lebih dekat dengan Tuhan. Kitab Ibrani pasal 9 kita bisa mempelajari bahwa karena kematian Tuhan di atas kayu salib dan kebangkitannya telah memungkinkan kita untuk dapat mengenal dan berkomunikasi dengan Allah Bapa. Kapanpun dan dimanapun. Sehingga kalau di kepercayaan saya sebelumnya saudara, kalau berdoa itu harus di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang kudus, di tempat-tempat yang suci menurut manusia. Tetapi di dalam iman kita, dimanapun tempatnya, bahkan banyak kesaksian-kesaksian saya mendengar. Pastor Williar Kauntu mendapatkan lagu-lagu rohani bukan dari tempat yang holy begitu saudara, di gereja atau di mana. Bukan. Kadang di mall, kadang di kamar mandi. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Maka sia-sia kalau kita percaya kepada Tuhan tetapi kita tidak komunikasi dengan Dia. Ini semua perlu untuk dipelajari saudara. Saudara setia mengikuti nasihat, perintah dan arahan daripada Tuhan. Melalui apa? Tentu melalui firman Tuhan. Kita pasti dapat bergaul karib dengan Allah. Mari bersama-sama kita miliki kedisiplinan rohani. Baik dalam doa, baik dalam penyembahan, membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari agar kita dapat hidup bergaul karib dengan Tuhan. Jangan sampai lupa saudara untuk berdoa dalam hari-hari kita. Jangan sampai lupa kita mengadakan mezbah-mezbah untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita harus juga membaca kebenarannya. Tidak sampai hanya membaca, tetapi kita juga harus melakukannya. Kita harus berani untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang kedua saudara, yaitu adalah mengandalkan Tuhan. Tidak jarang saya mendengar seorang sahabat itu tempat curhatan sahabat yang lain. Bahkan setiap kita yang memiliki sahabat karib, sahabat yang dekat, kita tidak segan-segan membuka apapun rahasia dalam hidup kita, saudara. Kita terbuka kepada sahabat karib kita. Sehingga seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan. Terbuka, saudara. Akhirnya kita akan memiliki yang namanya mengandalkan Tuhan. Dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya pribadi sangat suka dengan
firman di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Ini mengingatkan setiap kita bahwa kita itu tidak ada apa-apanya kalau tidak bersama-sama dengan Tuhan. Kita diingatkan bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa ada Tuhan dalam hidup kita. Maka firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu sama dengan menaruh harapan kepada Tuhan. Waktu kuliah tahun 2013, 2011 saya masuk SMA, saudara. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan kita tahu kalau menjadi hamba Tuhan ya harus sekolah teologi, saudara. Waktu itu sekeluarga saya tidak ada yang namanya kuliah. Tidak ada satupun di keluarga saya yang berkuliah. Karena saya percaya pada Tuhan, saya memberanikan diri untuk berdoa, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya berdoa. Sampai akhirnya di 2013 saya lulus SMA. Keuangan juga tidak begitu baik waktu itu. 2013 saya lulus SMA dan ada seorang hamba Tuhan yang kita kenal bersama-sama. Beliau bertanya kepada saya, Mas Joko lulus SMA mau kemana? Ya rencana saya mau kuliah teologi Pak di STT Sangakala gitu. Tapi ya masih proses pergumulan karena memang keuangan kami tidak begitu cukup. Sampaikan begitu. Dan hamba Tuhan ini terus berbicara pada saya, wah tepat sekali dengan apa yang saya harapkan. Dah saya biayai Mas, kuliah di STT Sangakala. Wah saya ini semangat, senang luar biasa saudara. Karena 3 tahun saya berdoa itu Tuhan jawab. Menurut saya, Tuhan jawab pada saat itu. Tetapi waktu itu saya ikut-ikutan daftar SNMPTN saudara. SNMPTN itu kalau zaman mungkin Bapak Ibu zamannya itu PMDK begitu. Kalau zaman saya SNMPTN saudara, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Waktu itu saya coba-coba berhadiah saudara, iseng-iseng berhadiah begitu. Saya mencoba untuk mendaftar. Saya daftar, saya yakin saya tidak keterima, pasti tidak keterima lah itu, dalam benak saya. Tetapi setelah saya mendaftar ke STT Sangakala, tepat masih di depan kantornya STT di Salatiga sana. Saya ditelepon guru saya. Mas Joko, di mana? Aku di Salatiga Pak, daftar kuliah. Loh, piye toh? Kamu ini keterima SNMPTN. Satu-satunya sak sekolahan. Ini kalau kamu tidak ambil, sekolahan kita di blacklist oleh universitas itu. Waktu itu begitu saudara. Kepala saya terus bingung ya, saya bingung, kepala sakit. Waduh, bagaimana ini? Sudah masuk STT, kuliah tidak bayar begitu saudara, di dalam zona nyaman, tetapi Tuhan tidak inginkan itu. Saya harus keluar, saya harus kuliah dulu di Semarang, di UNES waktu itu. Saya kasih tahu orang tua saya, mbah saya, kalau Bapak Ibu Saudara pernah ke Prodedi pasti pernah ketemu mbah saya. Mbah saya bukan seneng malah marah pada saya saudara. Saya masih ingat betul itu. Oh marah, piye to lele. Bahasa Jawa, sorry saudara ya. Bagaimana toh? Nak, begitu. Sudah enak-enak kuliah tinggal berangkat, kok malah jadinya di negeri. Harus bayar, harus kos, harus dan lain sebagainya. Saya bingung saudara, saya berdoa, saya ambil komitmen, saya konsultasi dengan hamba Tuhan di tempat ini. Kemudian saya berdoa puasa 7 hari saudara. Saya masih ingat, 7 hari saya berdoa puasa. Saya minta jawaban Tuhan, saya harus kemana? Ke STT atau ke UNES waktu itu. Dan selama 7 hari tidak ada jawaban. Roh Kudus itu bilang STT, tidak ada saudara. Harus ke UNES. Di hari yang ke-7 saya berkomunikasi, saya agak
agak menantang Tuhan begitu saudara. Oke, kalau saya di UNES Tuhan, biayanya Tuhan yang tanggung. Mbah saya enggak jadi marah. Apa yang terjadi saudara? Waktu itu biaya sudah keluar, saya sampaikan kepada nenek saya. Nenek yang tadinya marah, meledak-ledak. Setelah saya beritahu bahwa seperti ini, nanti bayar sekian. Apa yang terjadi saudara? Nenek saya bilang, ya wis le, digoleki engko rak ya ana dalane. Saya masih ingat itu, terngiang-ngiang di pikiran saya. Wow, luar biasa Allah saya. Dan sampai lulus tepat waktu tahun 2017, saya tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan saudara. Bahkan teman-teman saya mengecap saya, bukan bermaksud sombong saudara, mengecap saya ini orang punya. Karena saya sering njajake begitu saudara. Bukan karena kuat gagah saya, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, saya yakin percaya Tuhan pasti juga akan menolong setiap kita. Itu hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dan ketika saya masuk kuliah S1 itu saya terus juga komunikasi dengan Tuhan lah, juga ngomong. S1 saya di UNES Tuhan, S2 saya di STT Sangakala. Itu juga luar biasa lagi, mujizat lagi saudara. Saya S1 ini tidak bisa berpikir bahwa saya bisa kuliah S1 ini berani S2. Saya belum lulus, bulan September saya belum lulus. Saya koordinasi dengan STT Sangakala untuk S2 teologi. Waktu itu menakjubkan karena saya hanya bertanya-tanya berapa harganya, berapa yang harus saya bayar dan sebagainya begitu. Sudah lah, terus saya ngomong, saya daftarnya tahun depan tapi Bu, karena sekarang saya tidak bisa. Karena belum lulus. Loh Mas, enggak apa-apa, kuliah dulu enggak apa-apa. Tapi yang penting buat pernyataan untuk lulus bulan apa. Saya belum bisa merengreng ya, merencanakan saya lulus kapan. Tapi saya waktu itu ketika itu berani bilang, November Bu, saya lulus. Ya. Saya buat surat pernyataan, akhirnya belum lulus S1 saudara, sudah kuliah S2. Waktu itu, 2017. Ada karya Tuhan yang luar biasa yang saya alami. Dan ajaibnya juga, di 2017 itu, di bulan November itu, saya juga lulus saudara, di bulan November itu. Maka wow, ternyata Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah dengan setiap kita. Beberapa tahun yang lalu saya bermimpi untuk, kapan ya suatu saat bisa berkhotbah di Solo begitu, bisa membagikan sharing kebenaran firman. Hari ini Tuhan berikan jawaban itu. Setelah proses sekian lama, saya bersyukur sekali. Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, Dia menjadi sahabat kita yang luar biasa. Saudara, di dalam ayat yang ke-18 tadi dijelaskan, Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita ini ditanam dekat dengan sumber saudara. Ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tidak mungkin kita mengalami goncangan berat sehingga kita hancur saudara. Karena kita punya pondasi dan dasar yang sangat kuat. Bergantung kepada Tuhan. Ia tidak mengalami panas terik. Bukan berarti kita tidak mengalami musim-musim kesulitan. Tetapi ketika kesulitan itu ada, kita tetap teguh bersama-sama dengan Tuhan. Ia seperti daun yang tetap hijau. Bahwa orang Kristen selalu dibedakan oleh Tuhan. Saya mengalami banyak sekali kesaksian-kesaksian bahwa orang-orang Kristen itu saudara dibedakan dari orang-orang yang di luar Tuhan. Kemudian ia tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya kita selalu percayakan janji Tuhan dan jaminan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dan bersuka cita. Ia tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya kita memiliki karakter-karakter yang benar, yang penuh kasih, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Maka saudara, mari menjadi sahabat
Roh Kudus. Bukan sebuah perintah tetapi sebuah keharusan bagi setiap kita orang percaya untuk kita memiliki kedekatan secara ilahi kepada Tuhan Sang Pencipta. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak dekat dengan Roh-Nya Tuhan? Maka bersama-sama kita minta Roh Kudus untuk menuntun kita. Kita ambil komitmen untuk kita bersahabat dengan Roh Kudus, bergaul karib dengan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Saya undang pemain musik, worship leader untuk maju ke depan. Kita akan naikkan satu buah pujian. Penuhi sekarang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan akhir hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi kami, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya
Jamalah hidupku Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sekarang penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan. Seberapa banyak jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, ketika kau mengikuti ibadah raya pencurahan Roh Kudus, mari kita rindu hari-hari ini, kita minta pengurapannya dicurahkan. Kita mau datang di hadapannya dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Yang tanah hatimu menjadi kering, jiwamu menjadi dahaga. Izinkan sungai kehidupan itu menjamah hatimu, memuaskan jiwamu yang dahaga. Kita minta saat ini, penuhi aku Roh Kudus, penuhi hidupku, penuhi hatiku dengan pengurapan-Mu yang baru. Kami tahu Tuhan, bahwa urapan Roh Kudus akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi segala macam hal-hal yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu urapan-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Amin. Untuk kami boleh menghadapi persoalan yang ada di hadapan kami. Amin. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang hari ini engkau rindu dipenuhi Roh Kudus? Ya. Mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan. Mari masuk dalam hadirat-Nya untuk menyembah Dia, Raja di atas segala
kami-Mu Yesusku. Haleluya. Engkau Allah yang maha perkasa, Engkau Allah yang luar biasa. Sama kami Tuhan, lawat kami Roh Kudus. Hati kami merindukan Engkau Tuhan. Bawa kami di dalam dekapan-Mu Bapa. Berapa sekian Sungguh Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu nyata di tempat ini. Amin. Kami boleh merasakan urapan-Mu yang baru memenuhi hati kami. Amin. Kami boleh merasakan minyak baru-Mu memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah di hari-hari esok, lusa dan seterusnya, kami terus senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Kuasa dari tempat yang maha tinggi menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu boleh menjadi rema dalam hati kami, tertanam dalam-dalam, berakar kuat, bahkan bertumbuh, berbuah-buah lebat. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku.
hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku, hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku Tuhan. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku Tuhan. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa mengakhiri ibadah pada kesempatan ini. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang limpah atas setiap kami, sehingga kami boleh mengalami Engkau di dalam ibadah saat ini Tuhan. Kami satukan hati kami berdoa buat hamba-Mu Evangelis Joko yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus tambahkan pengurapan Tuhan limpah atas kehidupan hamba-Mu. Roh hikmat, pengertian, pewahyuan Tuhan terus tambahkan, sehingga Engkau memberikan kemampuan, dan kemanapun hamba-Mu Engkau utus Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Engkau yang senantiasa menyertainya, menuntun langkahnya, dan biarlah apa saja yang dikerjakan melalui tangannya Tuhan buat berhasil. Terima kasih, kami juga serahkan Tuhan gembala sidang yang kami kasih Bapak Honggo Effendi dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami satukan hati kami, Tuhan limpahi gembala sidang kami dengan hati Bapa yang lebih lagi Tuhan. Roh hikmat, pengertian, pewahyuan Tuhan terus tambahkan untuk hamba-Mu menggembalakan umat-Mu di JKI Pondok Daud ini, sehingga setiap umat Tuhan di JKI Pondok Daud semakin hari boleh semakin mengenal Engkau dan mengalami Engkau secara pribadi, sehingga hidup setiap mereka diubahkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan keluarga besarnya, kami serahkan istri dan anak-anaknya dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami juga serahkan orang tuanya. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap usaha dan pekerjaan daripada hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai senantiasa usaha dan pekerjaannya. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau membawa keluarga ini semakin hari semakin masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga serahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang pada kesempatan ini melayani Engkau. Tuhan, kami percaya jerilah setiap hamba-hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyatakan kasih setia dan menyempurnakan setiap pelayanan daripada hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya mereka sudah terima lawatan daripada Tuhan. Ada sukacita dan sejahtera yang senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah mendapatkan kekuatan yang baru, dan yang memiliki beban berat, bebannya sudah Engkau angkat dan Engkau gantikan dengan sukacita surgawi. Kami juga membawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, turunkan damai sejahtera-Mu atas bangsa kami. Kami berdoa secara khusus buat para pemimpin bangsa ini dari yang tertinggi sampai di daerah Tuhan. Biarlah Engkau memenuhi setiap mereka dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga setiap apapun juga keputusan yang mereka boleh ambil, itu akan membawa bangsa ini semakin hari boleh semakin mengalami kesejahteraan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya Tuhan Yesus, kami mau akhiri ibadah kami pada kesempatan ini, dan Engkau yang menyempurnakan ibadah kami. Untuk itu kami mau mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan dan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, bahkan kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada satupun virus corona, sakit penyakit, kecelakaan, malapetaka itu tidak akan menimpa kami. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga lewat cinta kasih
yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, pengurapan oleh Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.